Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Balad Supi. Selamat berbahagia dan salam sejahtera selalu buat para subscriber dan apa itu teh? YouTuber. Aduh, dalam dan luar sampai negeri. lupa. Iya. Itu. Masih bersama saya Hendra Rizkiana disertai Bapak Ustadz Bayu Epeni. Saya coba lihat tuh secara ini kan mirip sekali. Dan narasumber kita yang utama yaitu Akang Syekh Solahuddin. Punten ya abdi nyebatkeun Akang mah dia menuju aya di Sunda gitu. Tapi dia mau menuju di Arab ya Syekh kembali gitu. Sareng di daerah-daerah yang lain. Gitu poinnya Syekhnya. Punten ya. Bebas ya. Bebas, siap. Ada beberapa hal menarik yang masih berupa pertanyaan atau misteri yang terjadi terutama di lingkungan kita yang kulturnya masih suka terjebak dengan hal-hal yang bersifat gaib, terutama untuk daerah-daerah tertentu. Ya di sekitar sini juga sering terjadi hal-hal yang ekstrim, misalkan kecelakaan, tabrak sampai meninggal, penjamretan dan segala macam. Itu suka dikait-kaitkan dengan hal-hal yang misteri. Jadi seolah-olah ruhnya gentayangan. Itu dari sudut pandang masyarakat awam. Nah, ada baiknya kita kupas dari sudut keagamaan. Kira-kira bagaimana sih hubungannya antara sebuah kejadian dengan kondisi tertentu, terus dengan objek yang terjadi kecelakaan tersebut, apa dari sisi ruhnya, nyawanya, atau dimensi lain yang ikut bergabung untuk membuat suasana agak menyeramkan, menakutkan. Nah, mungkin begitu sih. Barangkali saya bisa memaparkan dari sudut lain. Ya, saya akan berbicara menurut pengetahuan yang saya punya dan juga pengalaman yang saya hadapi. Jadi orang meninggal itu akan ada di barzakh, alam barzakh. Apakah dia mendapatkan balasan yang baik atau sebaliknya? Karena itu ada namanya siksa kubur. Tapi ada juga arwah yang tidak di barzakh, alias masih di alam dunia. Karena kenapa? Tertolak di bumi dan di langit. Contohnya orang yang punya ilmu hitam, wafat belum bertobat dan belum menghilangkan ilmu itu, sehingga dia awalnya gentayangan gitu kan. Karena itulah kadang kita melihat kan ada yang menyeramkan di bawah pohon atau di jembatan, di bangunan. Jadi tidaknya jin yang begitu itu ya. Ada jin, ada arwah. Gaib itu tidak hanya jin saja. Adalah beberapa jenis dari gaib. Atau begini juga kasusnya. Ada orang ketika wafatnya dia tidak ikhlas, tidak ridho dengan kejadian yang dihadapi. Misalnya dia kecelakaan berat kan, apakah dengan mobil atau motor. Sebelum wafat tuh dia itu kayak merasakan kayak saya kecelakaan nih. Dia marah kayak ini kejadian kok saya tabrakan sih gitu. Dia kan punya hajat ya, punya harapan, punya cita-cita yang belum tercapai gitu kan, sehingga marah dia jiwanya itu dan meninggal. Nah, itu gak bagus. Nah, orang begitu andaikan ada jin di sekitarnya, maka bisa memakai sukmanya, sehingga seperti setan gentayangan kan. Jadi masih begitu figurnya, seperti itu gambarannya, ini menakutkan kan.
Iya. seperti pucat kah atau seram kah, tapi kelihatan siapa dia kan, dan orang akan menyangka itu adalah seorang itu yang meninggal gitu kan. Iya. Sebenarnya bukan, itu sudah dipakai sukmanya oleh jin yang jahat. Jin juga ada dua macam, jin yang masih hidup dan sudah mati, paham nggak? Jin masih hidup, jin ada lagi yang udah mati. Di sini juga sama kayak manusia gitu. maksudnya di alam ini juga. Oh, Ini dimensi. Dan dua-duanya bisa memberikan mudarat. Jin hidup ya, yang preman lah, tak beriman, sama dengan gangguan. Ini udah mati, yang kena siksa lebih ganas lagi. Nah gitu kan. Jadi itulah gaib itu juga luas ya, kita nggak bisa paham hanya satu versi saja. Mungkin orang lain yang juga punya pengalaman atau ilmu gaib yang berbeda dengan saya, itu wajar. Iya, iya. 3 orang punya kemampuan melihat gaib. Dimensi astral. Ada satu gaib di depan 3 orang ini, suruh kasih pendapat kayak bentuknya, semuanya beda-beda. Nah kan, jadi kita nggak bisa mengklaim yang paling tahu, yang paling paham, tidak bisa. Oke, kalau tadi menyinggung yang tadi saya, seseorang meninggal bisa tidak langsung ke alam barzah. Sementara yang saya dengar di kajian-kajian itu pada saat meninggal itu sudah ada yang menjemput. Nah, sekarang mengapa ini yang meninggal tapi tidak ada yang menjemput? Apa itu karena belum saatnya dia meninggal, atau memang ada kebijakan lain? Ya. Karena hawa nafsunya terlalu besar sehingga belum layak untuk dibawa. Sebenarnya itu adalah bentuk hukuman buat dia, karena akhirnya tidak baik atau suul khotimah kan, tidak rela, tidak ridho, itu nggak bagus kan? Kayak kenapa saya begini takdirnya? Nah itu nggak bagus, itu hati-hati. Jadi banyak kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Kita penting. Jadi kita juga kita orang-orang beribadah. Allahu alam, nggak tahu kayak apa akhir kita. Itu sangat harus kita persiapkan. Dimanapun kita meninggal, apapun asbabnya harus ridho. Pasrah. Ya. Apa ayatnya? Ya ayya wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu kan? Jadi sebenarnya juga orang-orang baik juga, orang soleh juga, ada yang di barzakh ketika wafat. Di langit ada. Ada yang di depan pintu surga. Ada yang di surga sebagai burung-burung. Sebagai syuhada kan? Nah, jadi sebenarnya nggak simpel, sangat kompleks. Kita hanya baca kan ya hanya simpel ya kayak barzakh. Aduh, luas. Jadi kayak kita ini kan ya. Kalau kita dunia aja kan, dunia simpel kan, dunia kan banyak segala macamnya kan. Iya, nah, iya. Itulah barzakh juga. Kita akan tahu lah nanti pas kita wafat ya. Apa itu barzakh, kayak apa gitu. Ya kan? Ya mungkin bisa mencoba Pak Hendra, mungkin Mas Guru. Ini saya ada pertanyaan dari netizen saya. Jadi kita rangkum jadi mungkin 3 teratas ya. Iya. Pertanyaan mengenai netizen, terus viewer di Baladi Sufi. Jadi ada yang bertanya, ada yang komentar, ada yang di WA, ada yang di email. Yang pertama ini saya. Jadi kebiasaan di daerah saya, ada kebiasaan menyediakan makanan dalam arti mengundang. Nah, yang saya tanyakan seperti ini, yang menanyakan untuk Kang Din ini, apakah itu asli atau rekayasa? Pertanyaan netizen ini, viewer. Jadi ada kebiasaan naruh makanan, bahasa kita sesajen saya. Sesungguh. Apakah emang ada itu datang bentuknya arwah atau jin atau apa? Itu yang pertama. Ini 3 pertanyaan, mungkin ini dulu bisa dijawab. Yang saya tahu dan yakin, kalau kita memberikan pancingan seperti itu ya, yang datang bukan arwah yang datang, bisa jin atau bisa korin. Korin. Nah, setiap orang itu punya korin.
Jin kepala pendamping. kanan dan kiri. Jadi ini mirip bentuknya, iyalah wajahnya mirip dengan orang yang didampinginya. Yang ini bersifat baik, bersifat buruk, dan keduanya itu selalu mengajak yang aslinya itu untuk mengikuti di antara keduanya. Ini selalu ngajak kebaikan yang kanan, nah kiri dia ngajak keburukan. Nah kita jadi apa gitulah. Begitu kita jadi orang baik, maka yang kiri akan jadi baik juga, ketarik. Nah sebaliknya, kalau kita jadi orang buruk, yang kanan jadi buruk juga. Karena mereka selalu bersama kita setiap saat sampai kita wafat, mereka tahu dong semua sifat kita, tahu semua perbuatan kita, semua rahasia kita. Makanya kalau saya pribadi punya pendapat keyakinan, kalau orang manggil arwah datang ke tubuh orang dan bicara dan dia tahu, wajar saja. Kan dia bersamanya setiap saat kan, sama hidup kan. Jadi itu korin, bukan ruh aslinya. Ruhnya di mana? Ruhnya ada di alam barzah. Begitu. Jadi perlu hati-hati ya, tipuan ya. Mungkin orang juga pasti ada yang nggak setuju kan? Silakan lah, itu berkeyakinan. Silakan. Kita juga tidak memaksakan. Saya pribadi begitu, gitu, karena saya yakin ruh itu, apa itu di barzah atau gentayangan atau di langit sebagai syuhada, orang soleh lainnya. Oke, terus pertanyaan kedua, gaib. Jadi ini kesimpulannya seperti ini. Pertanyaannya, ada satu tempat yang sering terjadi kecelakaan. Nah, ada mitos di tempat itu. Nah, jadi penyebab kecelakaannya disebabkan oleh makhluk gaib. Jadi sering-sering meninggal. Si netizen kita ini, viewer kita di komentar ini menyebutkan hampir 11 kali kejadian dan sebagian besar meninggal. Apakah mungkin setiap kejadian ini disebabkan oleh makhluk gaib? Mungkin seperti itu, bisa dijawab dulu. Mungkin. Pasti atas izin Allah pastinya. Betul. Karena gaib juga diberi oleh Allah izin untuk menggoda, mengganggu. Bisa juga memberikan kecelakaan, bisa. Itulah kenapa kita disuruh oleh Nabi selalu berzikir pada Allah. Iya. Selalu berdoa pada Allah. Keluar rumah ada doanya kan? Masuk rumah ada doanya. Karena kita doa itu untuk diri kita aman dari gangguan gaib. Orang nyerang kita bisa lihat kan? Kita bisa nangkis kan? Kalau orang gaib kita gimana? Nangkisnya nggak kelihatan. Dan dengan doa itu. Kenapa kita disuruh berzikir dalam perjalanan? Karena kita nggak lihat apa yang datang. Dan gaib bisa memberikan mudarat atau musibah atas izin Allah ya. Oh iya, saya setuju. Ada kan di jalan tol kan katanya kecelakaan. Nah, gaib saya setuju. Walaupun tidak harus itu ya. Saya memang dia lalai kan, saja kan dia ngantuk atau ada gangguan gaib itu saya sangat setuju, saya sangat menerima itu. Oh, bukan suatu kecelakaan gitu kan. Nah, begitu. Kan suka ada perbincangan di para pengemudi khususnya. Ada tiba-tiba melintas atau mungkin gimana? Tiba-tiba ngantuk. Itu gimana sih? Kalau saya mah di samping saya ikut di mobil. Dari belakang kan. Betul. Biasa aja lah. Kita gak perlu heboh kok. Itu bang sudah begitu mendapatkan ya. Itu dunia kan. Saya bawa mobil sendiri kan, malam-malam kan lewat yang terasa berat rohaninya. Di belakang ada. Ya mau apa? Ya banyak cerita seperti itu. Dilihat dari spion ya. Ya biarkan, gak usah heboh. Sampai dia duduk tenang, gak ada masalah. Dia mau ikut sama kita sampai mana, sampai tol depan. Asal jangan mengganggu aja. Iya. Namun ada, nah di sini mungkin klasifikasi jin yang agak agak nakal mungkin. Baong, soal bahasa Sunda nama. Sering melakukan tindakan yang bahkan merugikan manusia dengan ada juga jin, kayaknya ada jin yang mengerti tentang elektronik, bisa mematikan sistem kelistrikan mobil gitu, bisa membuat halusinasi. Ada kasusnya ada seperti itu. Iya, itu jin itu kan juga makhluk ya.
punya perasaan, punya cinta, punya marah, punya keinginan. Kayak kita punya istri, punya anak, punya kehidupan gitu kan. Jadi ya sangat mungkin mau belajar juga kan. Ya kan ada hadisnya kan, ketika Rasulullah baca Al-Quran, datang sekolah perjin kan, mendengarkan ayat, belajar kan. Ketika dia pulang ke kaumnya, memperingatkan tentang ayat itu. Sama aja. Jadi itulah, ilmu itu luas ya. Perlunya penafsiran yang lebih dalam lagi kan. Jadi kita lebih bijak, lebih menerima perbedaan gitu kan, yang merasa paling tahu gitu kan, padahal cuma seetik yang diketahuinya gitu lah. Wah, ilmu Allah itu luar biasa. Jadi alam jin itu juga luar biasa ya. Ada kerajaan, ada raja, ada tentara, ada pembantu, ada rakyat, itulah kerajaan kan, ini enggak kayak gitu lah. Jadi kalau belajar sangat mungkin bisa tahu tentang komputer, tahu mereka. Dimungkinkan peradaban lebih maju dari kita. Kalau pendapat saya di bawah kita, kan manusia lebih mulia dari mereka. Gitu. Kalau untuk kemampuan gaib, iyalah, mereka gaib kan. Kalau setiap pemikiran, jenius, manusia lebih tinggi dari mereka. Gitu. Jadi sisi mulianya manusia dibanding jin bukan dari sisi peradabannya. Sementara yang saya dengar bahwa usia jin sangat panjang, bahkan ada yang belum mati sejak awal penciptaan. Nah, jadi populasinya relatif lebih banyak ketimbang manusia, dan mereka berkembang terus. Namun entah apa mereka berusaha untuk meningkatkan peradabannya. Kalau manusia berusaha untuk meningkatkan peradabannya, konon katanya ada jenis jin juga, katanya ada yang jenis jin kafir, ada jin Islam. Ya layaknya manusia, berbagai macam madhab mungkin ya, agama, madhab apa mungkin ininya. Kalau yang jin solehnya gitu, kan mereka lebih duluan di sini daripada kita kan. Sebelum tercipta, supaya duluan di sini. Jin kan? Mereka sangat kuat, punya peradaban kan, saling memang punya hobi itu suka bertengkar, suka berperang, itu hobinya jin itu kan. Sampai berdarah. Makanya ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam kan, kata malaikat, engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah. Iya. Nah, udah ada contohnya kan? Iya. Sampai Allah musnahkan itu jin kan. Duluan di sini jin dibunuh duluan itu kan. Nah, jadi panjang lah. Nah, itu kan. Jadi ya sangat artinya jin itu kuat, punya juga peradaban yang sangat panjang, umur panjang. Kalau soalnya ada jin yang masih hidup sampai sekarang, ada lah iblis. Kan karena minal jin. Iblis itu dulunya jin yang paling soleh. Malah ulamanya malaikat katanya. Kan jin itu dulu berkuasa, saling berbunuh-bunuhan. Sudah punya hobi. Dia satu jin yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Sampai semua tanah di bumi ini ada tapak sujud iblis. Kebayang itu? Bumi semuanya ada tapak sujud iblis. Udah semuanya disujudin, naik level ngangkat ke angkasa. Sujud lagi kayak ahli ibadahnya. Sampai berubah jadi malaikat karena hasil ibadah gitu kan. Dari jin jadi malaikat, dihormati oleh para malaikat kan, karena ya bukan bangsa mereka kan. Dihormati. Itulah ada perasaan ujub ya, kayak ambisi lah. Ini kembali ke bumi sebagai penguasa, raja di bumi. Ternyata Allah menciptakan Nabi Adam akan menjadi khalifah di bumi. Setelah kan dia menerima kan, ada emosi kan. Sehingga dia nggak terima, dia membangkang, dikutuk jadi iblis. Jadi awalnya jin, jadi malaikat, membangkang, tidak mau sujud ke Adam, kutuk jadi iblis. Pas dia malaikat sangat rupawan, bercahaya, sangat indah, paling indah dari semua malaikat bentuknya teh, wujudnya teh. Pas dia kutuk paling mengerikan. Nah, eta jin yang hidup sampai kiamat. Iya. Lanjut, masih ada waktu.
kayaknya ada yang berkumandang. Nantinya bisi backsoundnya terlalu ini. Ya kita Nah dulu. kita cut dulu.